Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini 7 Juli 2025. Flash sale IHSG potensial rebound karena beberapa emiten konglo mulai beraksi pada perdagangan hari ini dan beberapa emiten trading plan kita sudah hit TP. Hari ini IHSG menguat 0,52%. Di awal-awal sesi sempat terkoreksi sampai jam setengah 12-an, namun kemudian rebound didorong oleh beberapa emiten konglo. Value transaksi hari ini 6,3 triliun dengan foreign buy 2,2 triliun, foreign sell 2,4 triliun. Emiten-emiten yang diakumulasi pada perdagangan hari ini oleh asing ada BRPT 52 miliar, BBRI 27 miliar, ASI 19 miliar, TLKM 19 miliar, BBNI 17 miliar, Raja 15 miliar, Ratu 15 miliar, Bumi 14 miliar, dan seterusnya. Emiten yang didistribusi masih perbankan dari BMRI 170 miliar, BBCA 105 miliar, ICBP 39 miliar, BRMS 33 miliar, Antam 32 miliar, Toba 23 miliar, dan seterusnya. Inilah IHSG kita pada perdagangan hari ini menguat, berhasil berekod previous high, menandakan potensial penguatan lanjutan sampai ke 7.000 cukup besar. Ya, jika kita gambar, maka secara teknikal potensial menguatnya lebih besar. Ini menguat, koreksi, menguat, koreksi, kemudian menguat, koreksi. Nah, sudah mulai ada pantulan, maka harapannya bisa lanjut menguat. Ya. Potensial menuju ke EMA 20, jika berhasil berekod EMA 20, berhasil berekod resisten psikologis di 7.000, potensial ke 7.100, ke EMA 200-nya. Beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini, termasuk emiten konglo, kita bahas dari Cepin terlebih dahulu. Cepin hari ini menguat 3,49%. Secara fundamentologi ada akumulasi oleh ZPCC, akumulasi cukup bagus di Cepin. Potensial menguat ke 5.000 cukup besar, sepertinya ini menarik untuk kita masukkan trading plan. Cepin. Kita spekulasi masukkan trading plan untuk Cepin. Dengan support Cepin ada di 4.400. Cukup jauh dari last price. Jika ada koreksi maka bisa spekulasi buy untuk Cepin. Untuk perdagangan 8 Juli. Kemudian ada NSSS yang pada perdagangan hari ini melanjutkan penguatan. Akhirnya jalan hit TP kita. Kita masukkan trading plan untuk NSSS juga cukup lama. Masukkan trading plan di sini. Hit TP kemudian koreksi sampai support yang kita buat. Tertahan EMA 20 kemudian menguat terus. Berhasil berekod previous high. Akumulasi hari ini cukup bagus. Potensial masih lanjut menguat cukup besar namun tidak untuk dibeli di last price. Jika ada koreksi ke 330 akan cukup menarik. Jika sudah menyadari ke bawah di 300-an masih bisa di hold. Selama bertahan di atas 330 masih bisa di hold untuk NSSS. Kemudian cuan. Cuan pada perdagangan hari ini menguat 4,22%. Berbarengan dengan emiten konglo yang lain meskipun secara fundamentologi tambah distribusi. Namun penguatannya ini ya karena emiten konglo KPP yang lain juga menguat sehingga terkena sentimennya cuan. Apalagi ini akan ada rencana stock split. Sehingga menarik untuk cuan masih bisa di hold sesuai pembahasan kita selama bertahan di atas EMA 20 masih bisa di hold dan tampaknya mampu menahan koreksi dari cuan beberapa kali. Masih dalam kondisi uptrend. Ketika stock split kemungkinan akan makin volatil untuk cuan.
karena makin liquid sehingga makin ramai untuk para trader spekulasi buy di cuan. Kemudian Anda lihat lead menguat pada perdagangan hari ini 4,23%, secara fundamental cukup bagus. Menarik untuk kita masukkan trading line lead dengan support di 70. Resisten 80, resisten di 5000 untuk cepin. TP2 ada di 78 untuk lihat. Selanjutnya PTRO. Pada perdagangan hari ini kembali menguat. Belum sempat kita masukkan trading line karena belum ada akumulasi, namun sebenarnya ini menarik karena di dekat support ya sebelumnya. Di dekat support 2500-an koreksi. Kalau yang mantau selamat, spekulasi buy on weakness ini menguat dengan volume yang cukup bagus meskipun secara fundamentalnya netral. Potensial lanjut penguatan ke 2800 cukup besar karena pantulannya di atas low sebelumnya, low higher low, sehingga potensial menguat makin besar untuk Petrosi. Kalau mau spekulasi buy silahkan, potensial berikut 520 cukup besar ya untuk Petro. Lalu Cleo. Cleo kita buatkan trading sebelumnya belum ya. Ini sudah mulai ada rejection, asing mulai akumulasi di Cleo. Hari ini ada akumulasi cukup bagus di Cleo selama bertahan di atas 580-an. Tampak cukup menarik untuk Cleo. Ini cukup solid penguatan pada perdagangan hari ini, volume disertai akumulasi. Kita spekulasi masukkan trading line untuk Cleo. Dengan support di 580, resisten 650. TP2 juga di 650. Selanjutnya ada Airgas yang melanjutkan penguatan. Sebelumnya ya cukup volatil sesuai bahasan kita, ini cukup volatil. Kalau sudah hit TP biarkan, nanti baru tes lagi, dan ini benar. Kita buatkan teman di sini hit TP, ternyata bantingannya cukup keras tanggal 26 Juni ARB. Kemudian ada pantulan-pantulan. Kalau yang tidak tahu karakternya skip saja untuk Airgas. Kemudian ada MITI yang menguat 5% pada perdagangan hari ini. Masih bertahan di atas EMA 20. Cukup menarik pergerakannya. Masih berusaha breakout 200. Jika berhasil breakout 200, potensial uptrend cukup besar karena ini masih terus bertahan di atas EMA 20-nya untuk MITI. Kemudian BTPS pada perdagangan hari ini hit TP. Selamat bagi sobat spekulasi buy BTPS, sabar menanti. Kita buatkan terima sejak perdagangan 30 Juni untuk 1 Julinya. 1 Juli sempat koreksi. Kemudian hari ini hit TP berhasil breakout resistensi 1350. Wow, volume cukup bagus. Meskipun secara fundamental tidak begitu bagus, namun volumenya cukup bagus. Akumulasi sebenarnya juga cukup bagus nih. Ada CCN IBB. Kompak. Ya, cukup bagus sebenarnya akumulasi. Yang membuatnya tidak bagus hanya karena YP jualan cukup besar. Namun ini overall bagus. Breakout asing triangle. Selamat bagi sobat spekulasi buy BTPS, masih bisa di hold untuk jangka menengah. Harusnya masih cukup uptrend. Potensial ke 1500 cukup besar untuk BTPS. Baru saja breakout, baru mulai. Kalau mau spekulasi buy kembali besok silahkan. Masih belum terlambat karena baru breakout dengan volume cukup bagus. Kita masukkan trading ulang karena masih menarik untuk BTPS. Supportnya di 1300.
resisten 1500. TP2 di 1460. Padahal ketika kita buat candlestick line ini kondisi distribusi, namun kita baca secara teknikal masih cukup bagus. Alhamdulillah bisa hit TP dan tidak kena stop loss. 1460. TP2 di sini. Dalam kondisi cukup uptrend, jangka menengah. Sehingga bagi yang punya dari ke bawah masih bisa di hold selama mampu bertahan di atas MA20-nya untuk BTPS. Lalu ada BSML. Bertahan di MA20, secara teknikal juga cukup bagus untuk BSML, bintang samudra. Kita banyak terima di sini, kemudian hit. Lalu koreksi ke MA20, belum ada akumulasi yang cukup bagus sehingga belum masuk trading mengulang. Namun ini pas jika sobat trader mantau, tertahan di MA20 dan menguat. Selamat kalau ada yang spekulasi buy, akumulasi juga cukup bagus. Cukup menarik untuk BSML. Kita spekulasi buat yang trading plan dengan support di 85. BSML 85. Resisten 95, TP2 di 95. Potensial breakout 90 cukup besar. Namun 90 ini menjadi resisten cukup kuat. Sebelumnya kena 90 koreksi cukup dalam. Kena 90 koreksi, kena 90 koreksi, kena 90 koreksi. Ini baru pas di 90 benar-benar breakout, namun potensial breakout cukup besar. Kemudian ada Mina yang masih kondisi uptrend. Selamat bagi yang masih hold dari ke bawah. Ini sudah mulai ada rejection untuk Sanur Hastamina. Menguat, koreksi-koreksi menguat. Ini jika ada koreksi kembali ke 110, 115, bisa buy and weakness untuk Mina. Secara teknologi belum ada akumulasi cukup bagus, sehingga tunggu buy and weakness saja atau tunggu open low untuk Mina. Lalu MAPA yang masih lanjut menguat. Selamat. Kalau ada yang masih hold dari ke bawah, kita buat yang trimline cukup bottom ya. Ekornya cukup panjang. Menguat sampai ke 910, namun kemudian closing di 775. Kita buat yang trimline di sini hit TP meskipun bawa turun. Beberapa kali kita buat yang trimline ya. Ini di sini kita buat yang trimline. Kemudian menguat cukup tinggi. Kalau kita ukur dari saat terakhir kita buat yang trimline di sini sampai high-nya 38%. Selamat kalau ada yang spekulasi buy, apa? Kalau ada yang spekulasi buy, apa pada perdagangan hari ini dan di pucuk, bagaimana? Ini masih bisa di hold selama bertahan di atas 700. Jika turun dari 700 bisa batasi risiko amankan modal. Volume hari ini besar, namun ini volume seller. Secara terminologi juga tidak begitu bagus. Ada NI, CC, KZ yang memang tampak distribusi besar. Sehingga ini seperti markup. Kalau ada koreksi kembali ke 700, bertahan di atas 700 bisa buy and weakness untuk MAPA. Kemudian BRPT. BRPT kondisi uptrend. Bertahan di MA20, rejection menguat, akumulasi sangat bagus, AK, HP, ZP sangat bagus sekali. Ini akumulasinya untuk BRPT. Kalau mau spekulasi buy besok dengan syarat tetap bertahan di atas support 15.50-an. Nih, kita baca terminal BRPT meskipun cukup high risk. Namun potensial menguatnya juga cukup besar. 1750. 1750 ada di sini. Kemudian ada Bovik yang pada perdagangan hari ini tiba-tiba menguat. Kita banyak di sini dibawa turun baru menguat. Terminologi ada PDIU, kita lihat gross. Akumulasi PD tampak cukup bagus.
mencoba berikut 95 tampaknya untuk BOVIX. Bisa pertimbangan bawah weakness jika ada koreksi ke 90-an. Belum masuk trading plan. Kemudian COCO. Masih volatil, kondisi uptrend. Nah, tidak untuk swing trader ya. Ini untuk trading cepat saja karena cukup volatil untuk COCO. Kemudian ada BIF. Menguat bertahan di EMA 20 cukup sideways sehingga EMA 20 tampak lurus-lurus saja. Koreksi EMA 20 menguat, koreksi EMA 20 menguat. Hari ini ada akumulasi NICC normal saja. Berikut 280. Berusaha berikut 280, ini berhasil berikut 280, maka potensial ke 300 cukup besar untuk BIF. Kemudian Ratu. Pada benar ini menguat. Belum masuk trading plan. Karena belum ada akumulasi kemarin, hari ini akumulasi cukup bagus, RXBK. Ini kita masukkan trading plan hari ini, masih belum terlambat. Dengan support di 6.300. 6.300. Ratu. Resisten 7.500. TP2 di 7350. Sedangkan untuk Raja berhasil hit TP. Kita banyak untuk perdagangan hari ini karena kemarin ada akumulasi cukup bagus. Dan ini kita mention bahwa ini bagus sekali bisa di buy. Dan hari ini langsung jalan. Selamat bagi sobat trader menonton video kemarin. Harusnya floating profit cukup lumayan. Hari ini menguat 10,48%. Belum langsung jalan di awal sesi, harusnya dapat di harga 2.300-an ya. Selamat. Akumulasi sangat bagus sekali. RXAK masih bisa di hold, potensial ke 2.600 ke 2.700 cukup besar dengan akumulasi yang sebagus ini. Bisa dengan bahan lunas jika besok ada koreksi ke 2.450, 2.400. Harusnya jangka menengah kembali uptrend. Ya, ini koreksi minor, no oversold, ya. Ke atas arahnya untuk Raja. Kemudian ada film. Film hit TP. Selamat bagi sobat spekulasi buy film. Ya, kita buat yang di sini. Untuk perdagangan kemarin belum langsung jalan. Kemarin harusnya dapat di harga bawah. Hari ini langsung lompat di awal sesi open gap up. Menguat 12,24%. Selamat bagi sobat spekulasi buy film. Kita buat yang perdagangan kemarin karena ini tampak sudah berhasil ada rejection. Dan potensial menguat cukup besar. Dan benar menguat. Cukup tinggi untuk film. Kondisi saat ini rek isu ya. Namun cukup bagus selama bertahan di atas 2000, 2100. Masih bisa di-hold bagi yang punya dari ke bawah untuk film. Terakhir laba. Ada Vico juga. Laba dulu. Laba masih lanjut. Belum kita masukkan trading online karena kita punya 2 trading dari bawah. Ini jika kita ukur dari bawah sudah floating profit 87%. Kalau ada yang masih hold dari ke bawah. Ini sebelum benar-benar uptrend sudah ada tanda-tanda akumulasi. Kita masukkan trading plan. Kemudian ada akumulasi lagi dan potensial masih cukup bagus. Benar langsung gap up. Lalu koreksi ke 20 kesempatan bawah weakness. Lanjut menguat. Saat ini sudah tampak distribusi besar oleh GR XC sehingga sudah rawan aksi profit taking. Bisa di hold selama bertahan di atas 250, 240. Kalau mau take profit bertahap ya ini bisa mulai track profit bertahap. Terakhir Vico. Vico tiba-tiba menguat. Belum sempat masuk trading plan apapun. Karena belum ada volume sebelumnya, belum ada akumulasi, bahkan menguat seperti ini pun tidak ada akumulasi. Sehingga
belum menarik, namun ini masih akan volatil untuk besok ya. Besok masih akan volatil, kalau ada koreksi ke 160, 160 sampai 170 bahan weakness di area situ. Jika besok koreksi cepat. Kecuali jika ARB, kalau ARB ya dipantau lagi apakah ARB-nya akan kebuka atau tidak. Itulah beberapa emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.